dengan orang berdosa, tidak tahan dalam perkumpulan orang-orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, berkati kami Tuhan. Iralah pakaralah pasikaralah pakaralah pasan, siribiri bisikiralah patakaralah pasan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kami. Di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi. Kemana kami harus lari menjauhi dari Roh-Mu Tuhan. Engkau ada di depan, Engkau ada di belakang, Engkau ada di samping kami. Segala perbuatan-perbuatan kami yang baik maupun yang jahat, semua terbuka di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami yang hadir di saat ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun, Engkau bimbing kami, supaya hidup kami ini terus berkenaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari dalam firman. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa dan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Di dalam hati sanubari kami, pikiran kami, bahkan perasaan dan bahkan kehendak kami. Sehingga firman ini kami mengerti lebih dari apa yang kami mengerti Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Berfirmanlah bagi kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Biar kita diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu dahsyat setiap saat. Tuhan memberkati anak-anak pemain musik, singers, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dan semua umat Tuhan. Ada amin saudara? Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Haleluya. dilayani oleh Bapak Pendeta Amin. Lodwig Batawi dari Gereja Bukit Kesucian di Bukit Kesucian, yang adalah juga ketua wilayah daripada GBI yang ada di Asmat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Ya, kalau memberkati saja berkatnya habis, selesai. Tapi kalau Tuhan Yesus menyertai, kemanapun kita pergi berkatnya selalu ada. Ada amin? Nah, itulah yang saya katakan, harus menyertai. Ya, kalau kita bersama-sama dengan Bapak Bupati, kemanapun kita pergi tidak kekurangan. Ada amin saudara? Tapi kalau Bapak Bupati kasih 5 juta kita pergi ke Jakarta, itu berkat. Tapi lama-lama di Jakarta uang kurang. Ada amin saudara? Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita bersama dengan Kristus tak akan pernah kekurangan. Karena dia ada bersama kita. Nah, kalau jangan terima berkatnya saja, kita harus ada bersama dengan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami tidak berlama-lama lagi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak hamba Tuhan, Bapak Luki di tempat ini. Kami ditunjuk, ditodong di Merauke jadi ketua wilayah. Bukan dipilih ya, ditunjuk. Ya, ditunjuk. Jadi saya ketua wilayah, Ibu Oliva sekretaris, dan Bapak Luki sendiri adalah bendahara. Jadi berhubungan dengan uang, tanya saya sama beliau. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini saya mau tanya, sudah ada yang mengikut Tuhan, sudah ada yang 10 tahun, ada? Ada yang 5 tahun? Atau ada yang baru ikut? Ada yang baru bergabung, tapi mengenal Yesus dari kecil, sudah ada.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ikut Tuhan. Ya, selama kita ikut Tuhan, apa yang kita lakukan? Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita ada di tempat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan itu ya selalu berurusan dengan kita. Mungkin kita terasa, saya tidak pernah Tuhan berurusan dengan saya. Tuhan setiap saat, setiap detik selalu berurusan, selalu berinteraksi dengan kita. Buktinya di mana? Buktinya Bapak Ibu Saudara dan saya kita ada sampai dengan saat ini. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus sedang berinteraksi dengan kita. Kalau Tuhan tidak berinteraksi, kita di mana? Di jalan depan gereja Gidi ke sana tuh. Tahu situ ya? Apa namanya situ sebelah kanan tuh? Perumahan apa tuh? Perumahan damai. Ya, di sana tidak ada perselisihan lagi. Itu orang-orang yang tidak lagi Tuhan berurusan dengan mereka. Ada amin? Ya, kalau kita yang masih berurusan dengan Tuhan, kenapa sini? Jangan kita pikir, saya kuat, saya hebat. Saudara, kalau Tuhan ambil napas, tidak ada urusan. Anda akan damai permai. Ya, dan oleh sebab itu, kita punya napas hidup ini, kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau tidak ada pakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan itu maha kasih. Sampai orang yang jahatnya luar biasa, Tuhan masih pedulikan dia. Kenapa? Tuhan dia masih tuntun dia lewat hamba-hamba Tuhan, lewat siapa saja, supaya dia boleh bertobat. Ya, kalau Tuhan bilang, sudah, saya tidak sanggup lagi, selesai, lepas. Berarti sudah lumpur. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya kita bernapas ini, itu karena kita masih berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hidup ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Setuju? Saya lebih dari setuju. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan lewat talenta, lewat apa yang Tuhan taruh di kita. Pemain musik, Andi ini saya punya anak buah dulu di dinas perumahan. Andi, kita panggil dia Andi Keco, tapi Andreas. Ya tahu saya tahu dia. Ya. Itu aku tahu. Dulu masih aktif. Saya ini pensiunan pegawai negeri. Dulu Bapak pegawai negeri aku jadi pendeta. Ya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memanggil aku, tapi aku yang memanggil kamu. Ya, saya imani, saya percaya bahwa ini Tuhan yang panggil. Kalau saya punya mau dari kecil pasti sekolah pendeta. Ya, ini namanya pendeta kejadian. Haleluya. Pendeta, kalau Bapak Luki orang ini semua sekolahnya pendeta. Jadi harus jadi hamba Tuhan. Kita ini tidak. Ini pendeta kejadian ini. Tiba-tiba jadi, ya. Haleluya. Ya, kita tanggalkan itu, kita lihat firman saja langsung, ya. Nah, ini jam berapa selesai ini? Kita lihat firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Bukan kamu, itu tadi 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas ya? Sudah dibeli oleh Kristus. Harganya lunas, bukan kredit, bukan cicilan. Amin saudara, lunas. Ada kwitansinya lengkap. Yesus selesaikan itu di atas kayu salib. Kata-kata yang terakhir, sudah selesai. Lunas toh? Terus kita masih menderita, masih begini-begini. Menderita dari mana ini?
Yesus sudah selesaikan semua. Lunas. Ya, oleh sebab itu saya ambil ini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita harus muliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan di dalam tubuh jasmani kita ini. Ya, tubuh jasmani. Tubuhmu adalah bait Allah. Allah itu kudus, Allah itu suci. Ya. Kalau kita dalam tubuh ini, bukan kita punya ya, ini Allah punya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu bahwa kita punya badan ini terdiri dari kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mulut, hidung, mata, kepala. Itu Tuhan punya. Bukan yang kau punya. Oleh sebab itu, muliakan Dia. Karena Dia kudus, Dia suci, kita harus jaga tubuh ini juga. Jaganya bagaimana? Jaga secara rohani, jaga juga secara jasmani. Kalau jasmani sini yang kita banyak kalah. Jaga secara jasmani kita banyak kalah. Saya dulu adalah anak buah kapal. ABK, tahu ABK tuh? Anak buah kapal saya dulu. Wah, itu pegang whisky drum itu tidak pakai gelas, langsung begini saja. Oh, bangga. Padahal saya tidak sadar. Saya sedang mengotori tubuh saya. Amin. Saya mengotori tubuh saya. Saya tidak tahu 1 Korintus 3 ayat 16. Setelah jadi pendeta baru saya tahu. Aduh Tuhan, selama ini berarti saya banyak kesalahan. Itu secara jasmani. Ya. Alkohol masuk. Whisky drum. Ada minuman yang apa? Dia agak manis-manis itu. Cawan mas, anggur. Di kapal. Saya kebetulan kerja di kapal tuh, saya punya jam jaga 12.4, jam 12 sampai jam 4 di mesin. Karena saya dulu STM mesin jadi. Orang mabuk laut, saya mabuk minuman. Itu. Orang saya tidak ada. Saya mabuk yang lain. Tapi semua itu setelah saya jadi hamba Tuhan, saya renungkan. Aduh Bapak Ludwig, engkau salah sekali. Ada amin saudara? Kembalilah. Ya. Itu. Cita-cita saya dulu. Sebelum ya, saya setelah tamat, saya cita-cita menjadi apa? Seorang pilot. Pilot Pilot pesawat. Itu cita-cita saya, makanya saya masuk STM. Sekolah Teknik Menengah. Di Ternate sana bilang orang, wah itu STM itu sekolah tukang mabuk. Memang benar, anak-anak mabuk semua. Itu. Makanya saya lihat pesawat saya menghayal. Aduh, apalagi lihat pilot dia turun dengan pangkat 3 balok. Saya mati sudah itu. Ini cita-cita yang tidak tercapai. Tidak jadi pilot, jadi hamba Tuhan. Tidak bawa penumpang ke satu daerah ke daerah lain, tetapi bawa umat menuju ke kerajaan surga. Ada amin? Bawa penumpang saya tidak berhasil, jadi tidak jadi pilot. Tapi saya jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang lebih besar lagi. Ya, saya akan bawa umat menuju ke Yerusalem baru. Itu. Oh, menuju ke Yerusalem baru itu tidak otomatis masuk, tidak. Ada prosesnya. Salah satunya adalah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kalau engkau pintar menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Kalau engkau pintar berdansa, berdansalah untuk Tuhan. Engkau pintar berbicara, pakailah bicaramu itu jadi WL atau seperti adik kekasih tadi menyanyi, luar biasa. Itu. Kita diberkati, Bapak Saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yang Tuhan mau seperti itu. Supaya setiap saat, setiap detik kita diberkati. Karena kita selalu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah. Dengan tubuh kita, tadi saya bicara secara jasmani. Sekarang secara rohani kan roh ya.
yang tidak kelihatan, dengki, dendam, semua ada dalam kita. Dia ada dalam darah dan daging. Dengki, dendam, terus dia punya kawan yang lain-lain itu, dia tinggal di dalam kita. Tidak akan bisa kasih keluar dia. Karena dia ada di dalam darah dan daging. Ya, bagaimana memerangi dia? Firman Tuhan katakan, ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Roh jahat di udara inilah yang mengendalikan segala sesuatu yang tidak benar dalam kita. Ya, coba apa itu saja yang tidak benar? Yang harus kita perangi. Kita perangi harus tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam kita. Baru kita mampu mengalahkan dia. Nanti surat di Galatia 5 ayat 19. Bagian ini ada 15 bagian Bapak Saudara yang harus kita kalahkan. Galatia 5 ayat 19. Itu perbuatan-perbuatan daging itu ada di situ. Banyak orang Kristen yang kalah karena perbuatan ini. Bisa di ini kah? Galatia 5. Oh ya. Aduh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, percabulan. Kedua, kecemaran. Ketiga, 4, next. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah. Next. Apalagi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan. Ingat, kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mau? Saya tidak mau. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak mau. Ya, tapi saya tidak mau, tapi barang ini ada di saya. Ya, kalau dia tidak ada, itu sudah kuburan, barang itu tidak ada. Karena dia hidup di dalam darah dan daging. Kita harus kalahkan dia. Firman Tuhan bilang karena apa? Roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti kita berpeluang untuk mengalahkannya. Ada amin saudara? Sangat berpeluang untuk mengalahkan bagian-bagian yang tidak benar ini. Ini, yaitu memuliakan. Kita memuliakan banyak ya, memuliakan itu banyak. Tadinya kita kasar jadi halus. Saudara ini, 14 yang harus kita kalahkan. Kalau kita sudah kalahkan, baru kita masuk di dalam ayatnya yang ke-20. 9 buah roh. Ya, 9 buah roh. Perbuatan 9 buah roh itu damai sejahtera, sukacita. Ya, coba ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, hanya 9. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Adakah? Ya, kau mengasihi orang, kau sayang sama orang, polisi datang. Karena kau sayang dia, jadi saya kasih masuk ke penjara. Tidak ada begitu. Ada saudara? Tidak ada. Tidak ada yang menentang. Yesus ini luar biasa. Ada amin saudara? Ya, ada yang datang membunuh, iblis datang membunuh, Yesus datang menghidupkan yang dibunuh. Ya, Yesus datang kasih hidup. Ya, dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu Yesus. Saudara, kita mau masuk surga. Saya enggak usah ke surga dulu ya. Anda mau masuk melamar saja di kantor bupati, harus ada orda. Tahu orda? Orang dalam yang berkepentingan, baru engkau diproses. Tapi kalau engkau tidak kenal siapa-siapa, pasien mana ini?
sorry aja, tidak. Ya, taruh aja situ. Tidak ada orang dalam. Berarti engkau tidak berpeluang untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara. Karena engkau tidak punya orang dalam. Oke, di dunia saya tidak punya orang dalam. Tapi di surga saya punya orang dalam. Ada amin saudara? Siapa dia? Jesus. Bahasa Inggris bilang Jesus Christ. Yesus Kristus. Dia orang dalam kita. Ya, saudara, rugi sekali kalau kita tidak mengenal dia dengan baik dan benar. Ya, orang dalam kita adalah Yesus. Dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau tidak, aku tidak mengatakannya. Saudara boleh cari pemimpin agama siapapun yang bisa berkata seperti ini. Kalau ada, saya loncat dari tugu ini, tugu tangan. Karena kalau Jakarta kan Tugu Monas kan, Edis bilang saya loncat dari Tugu Monas. Tapi saya di Asmat jadi, kalau ada saya loncat dari Tugu tangan. Begitu Andi. Ya itu. Ya jadi itu kita punya Yesus itu luar biasa. Sekarang orang hujat-hujat tidak. Orang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Yesus, oh saudara, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jangan dengar. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan pecah, dayung saja jangan bimbang, susah dan senang akhirnya kemana? Akhirnya kemana? Sorga, bukan ke Sorong ya, tidak, ke sorga. Nah, di sana tidak ada duka. Di sana semuanya indah. Tidak ada duka. Kita mau pingin yang itu. Hidup di dunia ini sementara saja. Ya. Apa yang kita punya di bumi ini, Firman bilang begini, cukup ada makanan dan cukup. Ya. Jangan tuh 15 bagian yang di Galatia 5 ayat 19 itu. Dia menghantui kita. Aduh, pulang dari pasar. Bapak, di sana sudah ada TV-nya tuh 20, tadi 8 inch jadi 20. Bagaimana Bapak harus beli lagi? Cari berapa? Yang 60 inch. Semua bersaing. Ya. Hal-hal yang itu terjadi dalam kita. Saya hanya bicara begitu, tapi Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian yang ada di dalam diri kita yang kita kadang-kadang tahu tapi tidak mau tahu. Ya, itu namanya identitas kebohongan. Ada di kita, ya, identitas kebohongan dia selalu ada di kita, ya. Tapi siapa mau tahu? Yang tahu adalah diri kita sendiri, ya. Saya mau tipu laki-laki yang duduk di samping saya ini, sebelah kanan saya tipu dia tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Di Mazmur 139. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita? Ada contoh di dalam kisah Alkitab. Ya, coba nanti sorot di Filipi 3 ayat 78. Bagaimana Paulus itu dia mengenal Yesus? Tadinya dia tidak suka nama Yesus. Ya, dia tidak suka. Waktu Stefanus dilempar, dirajam dengan batu tuh Paulus ada situ. Mungkin Paulus bilang, makanya Stefanus, kau jangan ikut-ikut itu Yesus itu, dia bukan Tuhan. Tapi di gerbang Damsik ya, dia dijatuhkan. Filipi 3 ayat 7, 8. Kita perhatikan ini ayat ini luar biasa. Saya sampai tulis, saya punya tas itu. Nanti Bapak Ibu tidak percaya. Saya suruh itu dia. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Saya bilang karena dia senang bikin itu, dia bilang tulis. Ya, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7 ini ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bukan karena pacar, bukan karena siapa-siapa, bukan karena jabatan, bukan karena ini. Tidak, karena Kristus. Kau harus melepaskan semua itu. Karena dia adalah jaminan. Ada amin? Karena Kristus.
Berikutnya, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya itu dan menganggapnya sampah. Kalau sampah itu tidak dipakai lagi. Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ayat ini saya suka sekali. Langsung tulis. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati saya, langsung saya buka firman itu. Oh, Paulus kok luar biasa sekali. Menginspirasi. Menganggapnya sampah, ya. Ya. Jangan kita punya keadaan yang dulu, kita balik lagi. Itu sama dengan kita kembali ke sampah. Ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti tadi memuliakan tubuh di 1 Korintus 6 ayat 20. Nanti satu lagi ada di 1 Korintus 7 ayat 23. Nanti sorot dia. 1 Korintus 7 ayat 23. Oh, ada di sini baru. Saya pergi lihat begini lagi. Ketinggalan zaman sekali. Tidak apa-apa. Ya. Kamu telah dibeli dan itu sama ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tadi itu memuliakan Kristus. Yang ini menjadi hamba manusia. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tidak boleh. Manusia boleh kita ikut. Tapi jangan jadi hamba. Ya. Kita jangan menghambakan itu kita punya keadaan. Ya. Masalah besar, kasih kecil. Amin. Pasti ada yang punya masalah, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Masalahmu besar seperti gunung, kasih kecil. Masalah kecil, kasih hilang. Ya. Jangan masalah kecil kasih besar. Masalah besar, tambah besar, lebih besar lagi. Paling besar dan sangat besar. Begitu, tidak ada. Ya, itu kita mau ikut Tuhan. Jadi Bapak Saudara ikut Tuhan itu tidak gampang susah. Ya, Tuhan tidak lihat engkau hebat, tidak. Ya, saudara, yang 14 bagian itu yang tadi saya sebut di dalam Galatia 5 ayat 19 itu, saya umpamakan itu seperti telur ular kobra. Bapak tahu ular kobra toh? Kalau di Asmat ini yang ular berbisa itu apa? Di ular apa? Ular sawi kah? Di Pantai Kesuari. Tapi sudah saya pakai ular kobra saja. Ular kobra, itu ular, telur ular, 14 telur yang sedang mengeram di dalam hati kita. Bapak Saudara saya mau katakan, kalau dia masih telur, bunuh dia. Karena saya bisa menginjak, saya bisa bunuh 1000 ekor ular kobra kalau dalam masih bentuk telur. Ada amin? Kalau satu dia menetas, dia jadi ular. Aduh. Nah itu yang tuh bingung. Kalau satu ular dia menetas, satu telur menetas, jadi ular kobra, saya tidak berani. Tapi kalau dia masih jadi telur, 1000 kasih sini saya injak mati semua. Tidak ada jadi ular. Tapi kalau dia sudah menetas satu, jangan coba-coba dekat dia. Ya, itu bahaya. Di dalam diri kita ada telur-telur itu. Ya, silakan saudara kasih nama sudah. Telur apa? Kobra kah? Telur apa? Biawak tidak berbisa ya. Telur buaya kah? Atau telur apa lagi? Jangan yang bisa, jangan telur kasuari ya. Itu goreng nanti. Ya, telur berbisa. Yang dia menetas, dia mengancam kehidupan kita. Itu telur. Saya kasih contoh saja. Ada seorang, ini telur yang ada dalam dirinya nih. Bukan telur ini ya, ini cuma hanya analogi saja, contoh saja. Satu anak, dia berjalan, dia lihat, oh iya ada Honda Tiger, ada parkir di depan supermarket. Ini kejadiannya di Bandung, supermarket. Dia lihat, anak ini belum, motor ini sudah yang saya paling ingin dia nih.
Honda Tiger 2000 itu. Wih, ini sudah. Dia dapat peluang. Yang punya motor begitu masuk supermarket, namanya supermarket 11 namanya. Dia begitu turun dari motor, lupa kunci, dicabut. Dia langsung masuk. Berpeluang toh. Yang pingin punya motor itu berpeluang. Dia mulai ke sana. Lihat sudah. Oh, peluang. Dia lihat ke dalam. Oh, laki-laki ada pilih-pilih di dalam supermarket. Beli apa? Dia ambil kunci, dia mulai. Nah, tapi ada suara yang katakan itu bukan kau punya. Nah, ini harus ada suara roh. Ada 2 suara yang mengatakan itu bukan kau punya. Tapi dia tidak, dia keinginan ini iblis yang bonceng dia. Kau ambil kesempatan bagi kamu tuh. Tiger 2000 loh. Ambil. Undur. Tak. Begitu dia yang punya keluar. Pencopet, pencuri. Dia lari. Begitu dia lari, ini bilang dosa berantai ini. Dia lari, polisi lewat. Nasib sial. Polisi patroli ada lewat. Bilang itu motor itu saya punya. Dia mulai tergoncang. Dalam perjalanan dia hilang konsentrasi. Dia tabrak tiang listrik di Kiara Condong. Siapa yang pernah di Bandung? Tahu Kiara Condong? Motor patah 2. Dan dia juga patah 2. Kamu yang bilang ya. Dia juga patah 2. Itu telur yang berbuah. Ya, jangan ikuti kemauan yang tidak benar. Ya, kita harus patahkan di dalam nama Yesus, karena darah Yesus itu darah yang berkuasa. Ya, dia memberikan kehidupan. Ya, hanya darah Yesus. Tidak ada nama yang lain, hanya nama Yesus saja. Mati dia. Itu sudah. Dosa berantai itu kok tidak, ya. Ini juga dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang menjadi peluang bagi kita, kita lakukan. Ya, Andi masih ada ini. Saya kepala bidang apa Andi? Perumahan rakyat ya. Saya punya DPA itu 90 miliar yang harus saya kelola. Tertinggi di bidang saya. 90 miliar. Kalau saya bukan anak Tuhan, saya menghayal 2% saja. Iya Andi ya. Pasti Andi begitu juga. 2% saja ini, saya seberapa? 2% dari 2 miliar, 90 miliar. Ini Avanza sudah bisa parkir depan rumah ini. Ada peluang itu, ada. Bisikan itu ada. Tapi karena saya sudah menjadi hamba Tuhan, roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya duduk di dalam kursi meja kepala bidang, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Ya, itu bukan uang saya. Puji Tuhan, sampai saya pensiun tidak ada masalah. Ada amin saudara? Kalau saya ikut saya punya kemauan, mungkin saya sudah ada banyak saudara teman-teman saya tidak usah sebut. Mereka sudah ada di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Saya tidak. Saya mengucap syukur karena Tuhanku luar biasa. Dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Ya, yang mati dia kasih hidup. Ya, kalau ada yang lain bilang bunuh, dia bilang benci orang, tapi Yesus bilang kasihilah musuhmu. Saudara, kok bisa lakukan itu? Ya, saat ini bisa. Kalau bisa tolong loncat sama-sama di pelabuhan feri. Begitu, kasihilah musuhmu. Ini luar biasa. Tidak ada pemuka agama pun yang mengatakan seperti itu. Kasihilah musuhmu. Hai Yesus. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku. Dia kekasih jiwaku. Ya. Nah, dialah segala-galanya. Ya. Saudara tahu waktu Yesus melepaskan dirinya terakhir, menyerahkan nyawanya. Bukan dicabut nyawa, dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu
kuserahkan nyawaku. Tapi sebelumnya dia katakan, sudah selesai. Saudara mau tahu? Sudah baca Alkitab? Jam 12 siang itu terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Dan tabir di bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa harus tabir di bait Allah? Itu kan rumah Tuhan. Ya. Bahwa tidak ada lagi yang menghambat kita untuk berhubungan dengan Allah. Semua sudah terbuka. Saudara, ada peristiwa yang lain. Ketika Yesus mati, ada orang-orang kudus bangkit dari kuburan dan mereka menampakkan diri kepada orang-orang. Orang mati bangkit, Bapak Saudara. Saudara kalau jalan di kuburan pada orang mati bangkit itu pasti kita itu ya, peristiwa itu tuh terjadi. Ada Yesus. Ya. Itu kemenangan. Itu sinar yang terpancar dari dalam diri Yesus itu membuat orang mati itu bangkit. Dia masih hidup, dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kalau engkau terima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang mati dalam dirimu akan bangkit. Begitu. Itu ada sinar kemuliaan, sinar dari maha tinggi. Dia memancar dari dalam diri Yesus keluar. Manusia tidak lihat. Tapi iblis bilang mati. Ternyata dia ini bos besar. Dia bukan manusia. Iblis bilang begini, ya kalau saya tahu bahwa Yesus ini Tuhan, saya tidak mau kasih tahu tuh orang-orang yang Romawi salibkan dia. Tapi aduh, sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, Lucifer merontak. Aduh, tidak bisa. Mana? Manusia secara lahiriah orang bilang, oh Yesus mati. Tapi dalam alam roh, dia memperoleh kemenangan. Bahkan dia turun ke dalam apa? Alam maut. Dia menginjil roh-roh yang ada di dalam alam maut itu. Mereka yang mati pada saat Nuh. Pada saat peristiwa Nuh itu, mereka tidak percaya Yesus itu. Yesus menginjil mereka. Oh percaya saya? Percaya ikut. Masuk. Kalau tidak percaya aku tinggal situ. Yesus bawa mereka masuk ke taman Firdaus. Belum ke neraka, belum ke sorga. Masih taman Firdaus. Kenapa? Karena tubuh masih ada di bumi. Saudara, banyak peristiwa yang kita baca situ. Ya, saudara tahu yang tusuk itu lambungnya Yesus itu siapa namanya? Perwira Romawi itu, tentara itu. Tahu dia punya nama? Saya kasih tahu ya. Dia punya nama Longinus, bukan orang Sawairma ya. Pak Toding tertawa mungkin ada temannya nama Longinus juga. Dia punya nama tuh Longinus. Yang tusuk itu sejarah lain di Alkitab tidak ada, mencari juga bolak-balik tidak dapat. Longinus namanya. Perwira itu dia tusuk, memastikan bahwa Yesus itu mati. Yang keluar apa? Air dan darah. Longinus itu saudara tahu dia mata juling. Gini. Longinus itu matanya juling. Tapi begitu kena darah yang tercurah dari atas kayu salib, dia normal. Dan dia percaya, dibilang sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Dan Longinus percaya, terima Yesus, dia keluar dari tentara, dia menginjil sampai dia dibunuh. Tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi Nabi bilang cukup bagi saya sudah menerima kerajaannya. Ya. Itu Longinus. Itu terjadi dengan Longinus. Terus ada juga yang disalib kiri kanan itu. Saudara tahu namanya juga? Aduh, saya tahu. Saya tidak mau kasih tahu. Itu saja. Haleluya, beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Itu namanya, satu tuh namanya Gestas. Satu namanya Dismas. Kalau Dismas ini kayak mirip Dimas begitu.
Nanti orang Jawa ini mungkin pasti. Dismas dan Gestas. Dismas ini yang sebelah kanan, Gestas itu yang sebelah kiri. Itu di Alkitab tidak ada. Makanya buka YouTube supaya buka-buka itu. Sejarah-sejarah harus tahu. Ya, Dimas dan Gestas. Gestas ini yang mengolok Yesus toh. Yesus, selamatkanlah dirimu dan kami ini. Ya, jangan kau begitu, selamatkan dirimu dan kami. Bukan Yesus bilang jangan kau begitu, itu saya tambah saja. Haleluya. Dismas bilang begini, Gestas, kau bicara sembarang. Kita orang dua ada di sini kalau kita orang jahat. Kita benar-benar melakukan kejahatan. Tapi kau tahu Yesus ini, dia tidak pernah berbuat kejahatan. Dia orang kudus, dia orang suci. Tapi dia disalibkan sama-sama dengan kita yang jahat. Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam taman Firdaus. Bukan di surga, di taman Firdaus. Dismas, engkau luar biasa. Ya, ini ada orang-orang Kristen yang niru-niru. Orang pengikut Kristus, sudah, kau bertobat terima Yesus. Tidak, mas. Terus, nanti saya mau putus-putus napas baru saya terima Yesus. Seperti Dismas, masih bilang, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dia berharap supaya bahasa yang sama ke dia. Yesus bilang tidak. Itu cuma Dismas saja. Kau tidak. Haleluya. Kau tidak dapat. Ya, jangan niru-niru. Ya, jangan sembarang. Ya, begitu. Harus terima. Aduh. Begitu. Banyak hal, banyak rahasia yang ada di dalam firman Tuhan. Yang kadang-kadang kita jangan baca begitu saja, minta tuntunan Roh Kudus. Bapak, kalau baca, saya dulu masih SMP rajin baca firman Tuhan, tapi tidak ada Roh Kudus di dalam saya. Begitu baca-baca, ini begini, saya terserang orang. Teman-teman yang mabuk-mabuk, Yesaya 5 katakan celakalah orang yang bangun pagi-pagi. Saya serang orang pakai firman yang saya tahu tuh. Marah dia, hampir kita pakai lari. Ya, karena firman yang saya tahu saya pakai serang orang, tidak boleh. Tapi harus, kalau kita tunjuk ke sana, satu jari, saya tunjuk ke saya punya kawan Mangga Perahu di belakang, saya tunjuk dia begini, tapi 3 jari ada tunjuk saya. Ada amin saudara? Begitu. Haleluya, semua setengah 11 ya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan, sebetulnya banyak sekali yang saya mau kasih keluar. Tapi sudah, saya akhiri firman ini sampai di sini. Saya percaya di dalam diri kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Apa yang saya sampaikan ini terbatas sebagai manusia, tetapi ada kuasa Roh Allah dan Roh Kudus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjelaskan sejelas-jelasnya terhadap firman yang saya sampaikan ini, lebih dari apa yang saya sampaikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dormomo, cemenemo, haleluya, sayang dia. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemimpin pujian untuk menuntun acara kita. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama.